Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast kita hari ini kita kedatangan seorang ibu warga Palembang yang katanya mengeluh soal fenomena banjir yang ada di kota ini. Sebelum kita mulai pembicaraan ini, perkenalkan nama saya Rusdi sebagai host pada siang hari ini, dan tamu kita adalah Saya Novita Asriani sebagai narasumber pada siang hari ini. Oke, selamat siang Bu. Ya, selamat siang. Bu Novi tinggal di kota Palembang, tepatnya di kelurahan mana Bu? Di Kelurahan 20 Ilir 2 di Kecamatan Kemuning. Oh, itu memang di daerah itu daerahnya langganan banjir kan Bu? Iya, betul sekali Pak. Apalagi lokasi perumahan saya itu di pinggir dam. Jadi jaraknya itu hanya sekitar 10 meter dari dam. Oh begitu. Kalau menurut Ibu, banjir ini sebenarnya apa memang selalu sering terjadi atau baru-baru ini bagaimana Bu? Untuk di kelurahan Ibu ya Bu ya? Iya. Kalau saya perhatikan sih kayaknya memang nggak rutin ya, nggak tiap tahun yang banjir besar itu Pak. Kayaknya benar kata orang-orang itu banjirnya datangnya 5 tahun sekali. Jadi setiap 5 tahun itu saya perhatikan memang selalu ada banjir besar itu di penghujung tahun. Sepertinya itu di puncaknya musim hujan. Oh begitu. Jadi kalau itu kita sudah tahu terjadi setiap 5 tahun sekali, sebenarnya kita sudah bisa sebagai warga Bu ya, sudah bisa antisipasi Bu ya. Iya, tentunya harus waspada. Kalau setiap tanggal-tanggal itu datang kita harus waspada. Menurut Bu Novi nih, banjir itu sendiri faktor penyebab terbesarnya apa di kelurahan Ibu? Kalau saya pikir ya Pak ya, mungkin penyebab faktor terbesarnya itu mungkin karena kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membuang sampah tidak pada tempatnya atau sembarangan. Itu bisa mengakibatkan penyumbatan di beberapa aliran sungai atau bendungan. Jadi balik-balik sebenarnya ke warga Bu. Iya, kembali ke masyarakatnya itu, Iya, kesadarannya masyarakat masih pada sangat umumnya. rendah. Iya. Karena mereka membuang sampah sembarangan. Iya, betul. Yang air sampah itu jatuh ke aliran sungai. Iya. Ketika memang musim hujan atau pasangnya sungai Musi, Iya. membuat perairan itu tidak lancar Bu ya. Iya, betul sekali Pak. Tapi giliran banjir datang itu kebanyakan masyarakat lagi-lagi menyalahkan pemerintah. Loh kok bisa nggak diperhatikan? Padahal sebenarnya masyarakatnya sendiri juga kurang sadar. Dari pemerintah sendiri, maksud saya pemerintah setempat, apa kegiatan pemerintah dalam rangka menanggulangi banjir yang umumnya datang setiap 5 tahun sekali itu? Iya, kalau saya perhatikan ini Pak, pemerintah itu sebenarnya udah cukup perhatian kepada masyarakatnya ya. Misalnya itu setiap mungkin tidak 1 bulan sekali, mungkin setiap satu semester itu 1 kali itu biasanya akan ada kegiatan pembersihan, entah itu dari provinsi atau dari pemerintahan kota, itu akan ada. Dan juga setiap hari saya perhatikan itu di sungai yang di bendungan itu setiap hari ada petugasnya loh Pak yang bersihin sampah-sampah yang berserakan di sungai. Jadi intinya pemerintah pun tidak tinggal diam Iya, ya. pemerintah tidak tinggal diam. Dan terus juga saya perhatikan pemerintah terus membangun infrastruktur yang bisa untuk menanggulangi bencana banjir tadi. Misalnya seperti yang kita lihat di beberapa titik di kota Palembang sekarang saat ini sedang dibangun sumur resapan. Mungkin kalau Pak Rusdi pernah lewat di sekitar Pasar 16 Ilir, itu kan ada kayak yang ketutup seng itu. Nah itu katanya itu dibangun sumur resapan Pak. Oh gitu Bu ya. Iya. Jadi sebenarnya pada dasarnya pemerintah itu tidak bisa, bukannya jangan disalahkan. Iya betul. Mereka sudah bersiap untuk menanggulangi itu. Dibalikan lagi bantuan dari kesadaran masyarakat itu sendiri Bu ya. Yang jangan buang sampah sembarangan. Iya betul. Jadi pemerintah itu nggak bisa bergerak sendiri, harus ada kontribusi dari masyarakat juga supaya bencana itu tidak terjadi setiap tahun. Oke Bu, sebelum kita tutup acara ini, bincang-bincang kita, ada nggak nasihat atau masukan Ibu sebagai warga
untuk pemerintah ataupun untuk warga sekitar Ibu sendiri, ya semacam closing statement lah dari Ibu. Silakan Bu. Jadi untuk warga Sumatera Selatan, kita kan sering mengalami bencana banjir setiap 5 tahun sekali, dan tentunya itu sangat meresahkan ya untuk kita, karena itu bisa membuat rumah kita menjadi rusak, barang-barang kita menjadi rusak, dan tentunya kita sebagai masyarakat harus menimbulkan kesadaran yang tinggi untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan juga kita harus terus mendukung program pemerintah. Jadi pemerintah itu tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan kita semua. Oke, mungkin itu saja Pak Rusdi yang bisa saya sampaikan. Teman-teman semua, itulah tadi yang disampaikan oleh Ibu Novi sebagai warga Kota Palembang. Dia menyampaikan fenomena banjir yang ada di kota ini bisa dibilang pada dasarnya balik-balik ke masyarakat itu sendiri. Tingkat kesadaran masyarakat kita yang bisa dibilang masih kurang, dalam arti masih suka membuang sampah sembarangan. Jadi intinya, kalau kita tidak mau kota kita banjir, ayo dong sadar, buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Jika kita melihat sampah-sampah diselokan apa salahnya kalau kita ikut membersihkan Bu ya, terutama di lingkungan masing-masing ya. Apalagi juga untuk orang yang benar-benar sengaja membuang sampah sembarangan di sungai, ayo dong jangan lagi buang sampah di sungai. Baiklah teman-teman semua, demikian bincang-bincang singkat kita dengan salah satu warga Kota Palembang tentang fenomena banjir di kota ini. Semoga fenomena ini tidak selalu terjadi. Amin. Kota kita aman, bersih, ya, demi kenyamanan buat seluruh warga, khususnya Kota Palembang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.